Bali Jani untuk kita semua. Selamat pagi sahabat Bali Jani. Nah, kali ini kita ada di episode kedua podcast Bali Jani dan saat ini saya berada di kantor Kajari Buleleng. Nah, di belakang saya sudah terdapat patung Dewi Keadilan, di mana Dewi Keadilan ini diartikan penegakan hukum yang sebaik-baiknya. Seperti kita lihat, penutup mata menggunakan kain diartikan sebagai tidak pernah memilih siapapun dalam penegakan keadilan. Di sini kita lihat ada timbangan yang artinya selalu mempertimbangkan dengan adil apa yang harus diambil untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan di sini juga kita lihat satu buah pedang yang artinya tajam, ketajaman dalam mengambil keputusan. Jadi dalam patung ini sudah diartikan bahwa Kajari itu tidak pernah tebang pilih dalam mengambil keputusan. Jadi sebentar lagi kita akan ketemu dengan Bapak Kajari, itu Bapak Rizal Syah Nyaman SH MH. Untuk itu tetap ikuti saya. Baik, selamat siang pemirsa Bali Jani. Seperti pembukaan saya di awal tadi, hari ini kita akan ketemu dengan Bapak Kajari Buleleng, Bapak Rizal Syah Nyaman SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam tentunya. Kemudian salam sehat. Pertama saya terima kasih nih, saya diberikan kesempatan untuk merilis kinerja dari Kejaksaan Negeri Buleleng dari bulan Januari sampai sekarang bulan Desember 2022. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng yang mana sudah berdinas di sini lebih kurang masuk 8 bulan. Memang semasa 8 bulan ini banyak dinamika di sini, Bang. Ya, namanya Buleleng ternyata itu kota yang sangat besar, kabupaten besar, dan luas wilayah itu menjulang dari utara sampai ke Gilimanuk kalau salah. Untuk itu, baik Bapak, seperti tadi perkenalan sudah, memang Pak, Kabupaten Buleleng itu besar Pak wilayahnya. Betul sekali ya. Dengan beraneka macam, kalau dibilang adat yang berbeda semua Pak. Ya. Dan di Buleleng ini juga tidak sedikit ya kasus yang ditemukan. Kan gitu Pak ya, dari kemarin saya melihat, kita pantau dari media Bali Jani itu bahwa Kajari Buleleng telah mengembalikan dana korupsi sebesar 1,6 miliar Pak. Ya. Tapi tidak hanya itu saja kan Pak. Nah, di dalam pantauan kami juga bahwa Bapak lagi sedang mengerjakan Pak atau menyelidiki salah satu kasus yang mungkin nilainya lebih besar dari 1,6 miliar ini Pak. Bahkan jika dikatakan 1,6 miliar ini sangat kecil Pak nilainya dengan apa yang Bapak saat ini sedang selidiki. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak dari temuan di tahun ini 1,6 miliar dan kasus yang masih berjalan sampai saat ini, Bapak. Oke. Baik, terima kasih ya. Saya langsung aja ke ini yang kami, bukan saya. Ya. Jadi dari tim Intel maupun dari tim Pitsus ya, yang sekarang dikomandoi oleh Tuaji Alit, bahwa perkara yang kami lakukan sudah dilimpahkan di pengadilan itu perkara anturan. Yang anturan ini memang untuk sekarang masih pemeriksaan ya Bapak ya. Anturan masih pemeriksaan. Itu
di tahun 2022 perkara ini memang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, yang mana perkara tindak pidana korupsi LPD Anturan yang saat ini masih dalam proses persidangan. Kami bersidang di Pengadilan Tipikor di Denpasar. Kemudian yang kami bisa temukan itu untuk kerugian negara yang ditimbulkan perkara Tipikor ini berkisar dari 151 miliar. Jadi saya ulangi, 151 miliar sekian. Memang tidak mudah sebenarnya untuk perkara ini kita lakukan, tapi dengan kami ada jaksa-jaksa yang handal, ya kami siap untuk membuktikan di pengadilan. Dari nilai 151 miliar, dan ini sudah digelar di Tipikor Denpasar, Pak ya? Karena memang di Buleleng belum memiliki, belum ada, betul ya, pengadilan Tipikor. Ya. Dari 151 miliar ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan yang disidangkan itu, Pak, yang didakwakan berapa orang, Pak? Kan kita lihat juga kayaknya banyak pertanyaan dari masyarakat itu yang bilang, nah, ternyata masih ada nih di belakang, ternyata ininya ikut-ikutan nih. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit gitu, Pak, sampai di mana dan siapa yang didakwakan di sana. Jadi untuk perkara Anturan ini memang sudah kita periksa saksi lebih kurang mungkin Bapak sekitar 30-an. Jadi begitu banyak saksi-saksi itu, sekitar 20-30, dan memang tadi yang namanya LPD ini kan banyak ragamnya. Karena kan orangnya bilang, oh itu nak kalian desa adatnya ikut juga, ini ada lo lagi ini gitu. Tapi intinya ya kita dalam hal ini sesuai dengan apa yang kita lead, kita dik, dan itulah yang kita dapat buktikan di Pengadilan Tipikor. Demikian. Seperti kita singgung sedikit, Pak. Ini juga masih di tahun 2022 ya, tentang dana pen. Nah, dana pen ini kemarin sudah diselesaikan. Mungkin si terdakwa sudah tersangkanya sudah ada dan mungkin saat ini sedang menjalani hukuman, Pak ya. Nah, menurut informasi sih ada loh di atasnya ini yang memberikan tanda tangan atau gitu. Mungkin itu benar apa enggak sih, Pak, keberadaan itu gitu loh. Baik. Jadi selama ini itu belum ada yang terkait. Memang dana pen itu ya itulah mentok sampai itu ya. Tidak ada pengembangan kembali. Yang jelas itu sudah kami selamatkan dana pen dan tidak akan melebar, itu tetap mentok di situ. Oh gitu, berarti sudah sampai di sini, akhirnya ujungnya sampai di sana kan, pengertian Bapak seperti itu ya. Dan kembali, Pak, dari dana kemarin, maksud saya dari dugaan korupsi, Pak ya. Di sini selain Desa Anturan, dalam pantauan kami juga ada beberapa LPD, Pak, yang ikut terjerat lah dalam kasus korupsi. Termasuk saya dengar ada salah satu BUMDes ya, BUMDes yang ikut ini, Pak. Kenapa saja yang masih terganjal di tahun 2002 ini yang mau diselesaikan di tahun 2023, Pak? Baik, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Kejari Buleleng ini untuk penanganan perkara korupsi, untuk penyelidikan sebanyak 3, jadi 3 perkara. Kemudian untuk penyidikan ini sebanyak 6 perkara. Kegiatan pendidikan di tahun 2022 dan 5 kegiatan pendidikan di tahun 2001. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah untuk tindak pidana korupsi dana BUMDes yang bernama Gema Matra di Desa Puncak Sari. Kemudian untuk diknya tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Amarta Patas, Desa Patas, itu di tahun 2010 dan 2017, itu pun waktu begitu. Kemudian penyidikan perkara tindak pidana korupsi
ada satu lagi nih, udah masuk di dana LPD Desa Anturan, lagi berjalan. Kemudian penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyimpangan dalam pengolahan dana BUMDes Banjarasem Mandara di Desa Banjarasem. Itu lagi kita sidik. Kemudian penyidikan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam pengolah dana LPD Desa Adat Tamblang, itu lagi berjalan. Lagi di penyidikan tindak pidana korupsi dalam dugaan penyimpangan dalam pengolahan dana LPD Desa Unggaran. Baik Bapak, terima kasih jawabannya yang tadi menurut saya lebih diperjelas ya keterangannya untuk ke masyarakat, khususnya pemirsa Balijani. Nah, selama kurun waktu 2022 ini Pak, kasus apa sih yang menurut Bapak paling menonjol selain daripada kasus Anturan itu Pak, yang Bapak tangani di Kajari Buleleng? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tidak lain yang tidak bukan ya Anturan ini yang sangat menonjol. Tapi itu kan di Pitsus Pak, mungkin di Pitumnya. Oke, masih ada Bapak. Ini beberapa inilah yang ada satu perkara yang lagi kita sidangkan, sudah kita lakukan penuntutan. Itu ada tindak pidana perpajakan. Jadi perpajakan ini melibatkan terdakwa atas nama Komang Nunu Sulasih yang seorang notaris. Jadi untuk kerugian pendapatan nilai negara itu lebih kurang dari 700 juta. Itu yang sedang kami tangani. Sekarang perkara itu masih bergulir di Pengadilan Negeri Singaraja. Untuk Pak, ini untuk memberikan penyadaran kembali Pak ya di tahun 2022 ini dan kita menuju ke tahun 2023 ini Pak. Ada nggak program dari Kajari sendiri untuk menekan Pak, menekan pelanggaran, penegakan hukum, dan mungkin program-program apa yang mau Bapak realisasikan di tahun 2023 ini Pak, atau kesan-kesannya lah minimal? Baik, terima kasih. Yang jelas kami Kejaksaan terus mengawal dalam hal pembangunan di Singaraja ini. Kemudian setiap ada gejolak-gejolak, kami terus melakukan yang terbaik, dan juga ada intelijen. Kami selalu melakukan sosialisasi dalam hal ini, penerangan hukum di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Karena apalagi untuk tahun 2003-2004 ini ada tahun politik. Jadi tahun politik ini di mana kami sudah membuat posko untuk pemilu nantinya. Ya, kami harapkan untuk Singaraja harus kondusif dan beda dengan kota lain. Demikian. Baik, itu tadi pertemuan kita hari ini bersama Bapak Kajari Buleleng. Dan jangan lupa terus ikuti channel kami di Balijani dan sampai jumpa di episode berikutnya. Balijani untuk kita semua.